Oke, halo semuanya, balik lagi di video kali ini. Di video makroekonomi kali ini, gue mau coba untuk membahas tentang permintaan dan juga penawaran di uang gitu. Jadi sebenarnya permintaan penawaran uang ini tuh merupakan salah satu hal yang juga cukup penting gitu ketika kita bahas makroekonomi karena ternyata jumlah uang beredar dalam masyarakat itu bisa saja mempengaruhi kinerja dari perekonomian itu sendiri gitu. Jadi mungkin gue langsung start dulu aja, dimana kita akan bahas dulu dari segi permintaan ya, permintaan uang gitu. Nah, apa sih sebenarnya permintaan uang ini gitu secara definisi? Nah, sebenarnya secara definisi permintaan uang itu berusaha untuk menunjukkan gitu berapa sih jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat gitu. Dipegangin itu maksudnya adalah bisa saja dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk cash ya, yang kayak secara fisik gitu. Nah, untuk tahu itu gitu, maka sebenarnya ada teori gitu dari J.M. Keynes. Nah, di mana J.M. Keynes ini tuh menyebutkan sebenarnya ada loh 3 motif masyarakat atau seseorang gitu ya untuk memegang uang gitu. 3 motif memegang uang. Nah, di mana 3 motif ini itu adalah yang pertama, yaitu motif transaksi gitu. Di mana dalam metode transaksi itu seseorang punya tendensi memegang uang karena memang uang itu mau dipakai untuk belanja gitu. Nah, yang kedua yaitu motif memegang uang karena ingin berjaga-jaga. Berjaga-jaga gitu. Jadi dalam kondisi ini kita memegang uang bukan karena kita mau transaksikan uangnya, tapi karena kita mau berjaga-jaga seandainya ada beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang kita ingin kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak kita ekspektasikan lah gitu, kita tidak jaga-jaga gitu sehingga bisa pakai uangnya untuk itu gitu. Dan yang ketiga yaitu untuk motif spekulasi. Jadi motif ini tujuannya adalah kita memegang uang untuk bisa mendapatkan keuntungan tertentu gitu. Nah, untuk motif bertransaksi dan berjaga-jaga sebenarnya di sini itu jumlah uang beredar itu tuh dipengaruhi oleh yang namanya pendapatan gitu. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan biasanya jumlah uang yang ingin kita pegang atau money demand-nya gitu ya itu meningkat gitu karena ya sesuai dengan hukum konsumsi gitu ya semakin tinggi pendapatan biasanya semakin meningkat jumlah uang semakin meningkat juga konsumsinya berarti jumlah uang yang ingin kita pegang pun bertambah gitu ya gitu. Nah sedangkan kalau seandainya motifnya spekulasi dia itu bukan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tapi justru dipengaruhi oleh yang namanya tingkat bunga gitu. Jadi justru dalam kondisi ini kalau terhadap tingkat bunga dia itu bentukannya menurun gitu. Karena semakin tinggi tingkat bunga, maka orang-orang itu tuh akan cenderung semakin suka naruh uangnya dalam deposito aja. Jadi nggak usah kita pegang-pegang uangnya gitu. Sehingga motivasi untuk memegang uang jadi menurun gitu. Kebalikannya ketika tingkat bunga turun, orang jadi tidak terlalu suka untuk taruh uangnya dalam deposito sehingga jumlah uang yang ingin dipegang gitu itu jadinya meningkat gitu. Nah, secara sederhananya jadinya permintaan uang itu bisa kita ambil ya motif spekulasinya aja gitu. Dalam artian ya udah ini sumbu vertikalnya tingkat bunga, sumbu horizontalnya jumlah uang beredar gitu. Maka money demand-nya seperti ini gitu. Tapi di sini jika seandainya terjadi peningkatan pada pendapatan nasional gitu ya, maka yang terjadi adalah dia bisa saja bergeser ke arah kanan. Gitu. Ini kalau seandainya terjadi peningkatan pendapatan. Oke. Dan dia bisa saja juga mengalami pergeseran ke kiri kalau seandainya terjadi penurunan pada tingkat pendapatan gitu. Oke.
Nah, ini dari segi permintaan uang. Terus kalau seandainya dari segi penawaran uangnya gimana gitu ya. Nah, kalau kita bicara penawaran uang gitu, maka sebenarnya seringkali penawaran uang ini tuh dibilangnya exogenous. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sebenarnya penawaran uang itu tuh tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, tapi melainkan sepenuhnya gitu. Sepenuhnya diatur oleh Bank Indonesia gitu. Jadi dalam kondisi ini gitu ya, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia gitu, mereka akan mengatur berapa sih jumlah uang beredar gitu. Apakah mereka perlu untuk mencetak uang lebih atau menarik uang lebih dari masyarakat gitu. Jadi totally semua penawaran uang itu diatur oleh Bank Indonesia. Nah, sehingga sebenarnya secara kurvanya gitu ya, di sini tingkat bunga, di sini jumlah uang beredar, bentukannya itu nanti akan tegak lurus gitu. Ini adalah money supply gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, ya udah nanti dia tinggal geser aja ke arah kanan gitu. Kalau saya pemerintah mau menurunkan jumlah uang beredar gitu, maka pemerintah bisa aja geser dia ke kiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya dalam kondisi ini, pemerintah biasanya mengatur jumlah uang beredar itu menggunakan yang namanya kebijakan moneter. Mungkin nanti di next video kita bisa belajar itu dengan lebih detail lagi ya, gitu. Cuman sebenarnya salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar itu yang kita sebut sebagai giro wajib minimum biasanya. Jadi pemerintah bisa saja mengatur kira-kira berapa sih jumlah uang minimal yang harus dipegang oleh setiap bank-bank di Indonesia gitu. Oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Kita udah bahas permintaan, kita juga penawaran gitu ya. Maka selanjutnya adalah kita belajar tentang keseimbangan di pasarnya gitu. Keseimbangan pasar uang gitu. Jadi sederhananya mungkin udah ketebak ya, di sini ketika terjadi di bawah beredar, di sini ada tingkat bunga gitu ya, maka kita punya nih money supply, kita punya money demand gitu. Nah, maka di sini adalah tingkat bunga yang terbentuk gitu. Nah, gitu berarti secara tidak langsung keseimbangan pasar uang itu nanti akan berubah-ubah gitu kalau seandainya pemerintah mengatur kebijakannya. Jadi contoh pemerintah mau untuk menambah jumlah uang beredar, maka berarti dia akan geser ya ke arah kanan gitu. Berarti yang terjadi dampaknya apa? Dampaknya adalah jumlah uang beredar bertambah dan tingkat bunga turun gitu. Jangan lupa tingkat bunga itu tuh adalah sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat investasi juga kan sebenarnya dalam makroekonomi. Berarti kalau seandainya pemerintah naikin jumlah uang beredar gitu ya, maka ada kecenderungan tingkat bunga itu akan turun. Kalau tingkat bunga turun, maka sesuai hukum investasi, investasinya harusnya naik. Nah, investasi itu kan salah satu salah satu apa ya dibilangnya ya, instrumen gitu dalam agregat demand, komponen dalam agregat demand. Sehingga kalau investasi naik, ya agregat demand juga bisa naik. Sehingga dampaknya secara keseluruhan kita bisa lihat di sini pendapatan nasional, di sini tingkat harga barang-barang umum gitu ya. Ini agregat demand, ini agregat supply. Ketika agregat demand-nya naik, yang terjadi dampak keseluruhannya apa? Ternyata akibat itu adalah tingkat pendapatan naik dan tingkat harga juga barang-barang bisa mengalami naik. Inilah dampak ketika pemerintah ternyata lewat Bank Indonesia ya, melakukan perubahan pada jumlah uang beredarnya gitu. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini untuk permintaan dan penawaran uang. Ini sebenarnya salah satu video untuk introductory aja karena menurut gue penting untuk kita belajar dulu permintaan dan penawaran barang dan jasa yang secara agregat keseluruhan dan juga tentang pasar uang sebelum nantinya akan kita gabungkan dalam analisis tentang kebijakan-kebijakan di fiskal dan moneter.
Dan juga nanti kita akan singgung juga sih tentang multiplier gitu. Oke, I think itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Thank you semua.